Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pernahkah kalian mendengar sebuah hadis yang berbunyi, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini begitu mendalam dan menyimpan makna yang luar biasa. Tapi apa sebenarnya maksud dari sabda Rasulullah ini? Apakah dunia ini benar-benar terasa seperti penjara bagi orang-orang beriman? Dan mengapa dunia disebut sebagai surga bagi orang-orang kafir? Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini penuh ujian? Pernahkah kita bertanya, mengapa orang-orang yang beriman justru seringkali diuji dengan kesulitan? Sementara itu, mereka yang tidak beriman tampak hidup bebas tanpa batasan. Mari kita renungkan hadis Nabi Muhammad SAW. Bagi seorang mukmin, dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Seorang mukmin harus menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah. Mereka menahan hawa nafsu, menjaga pandangan, memperbanyak ibadah, dan terus berjuang melawan godaan dunia. Semua ini membuat dunia terasa seperti penjara, karena kebebasan mutlak tidak dapat dirasakan. Tetapi di balik semua itu, ada janji Allah tentang kenikmatan surga yang tiada tara bagi orang-orang yang bersabar dan taat. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku telah menyiapkan untuk hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di hati manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mungkin terdengar keras, namun di baliknya tersimpan pelajaran hidup yang sangat berharga. Rasulullah SAW menggambarkan dunia ini sebagai penjara bagi orang mukmin. Mengapa? Karena seorang mukmin di dunia ini harus hidup dalam batasan dan aturan syariat. Mereka harus menjaga syalat, berpuasa, menahan hawa nafsu, dan menjauhi dosa. Sebaliknya, bagi orang kafir, dunia ini ibarat surga. Mereka merasa bebas melakukan apa saja tanpa peduli pada hukum Allah. Tapi, apakah kebebasan ini benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal? Sebaliknya, bagi orang-orang kafir, dunia ini adalah surga mereka. Mereka bebas melakukan apa saja, tanpa memikirkan halal dan haram. Mereka terbuai dengan kenikmatan duniawi, seperti harta, tahta, dan kesenangan sementara. Namun, kenikmatan ini hanyalah fata morgana. Allah berfirman, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Mereka mungkin merasa bahagia di dunia, tetapi azab yang pedih menanti mereka di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat akan didatangkan seorang kafir yang hidup paling mewah di dunia. Lalu ia dicelupkan sekali saja ke dalam neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan? Ia menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Mari kita simak sebuah kisah tentang seorang ulama besar, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu hari, beliau bertemu dengan seorang Yahudi kaya raya. Yahudi itu bertanya, bagaimana mungkin agamamu benar, sedangkan engkau yang berilmu hidup sederhana, sementara aku yang kafir hidup bergelimang harta? Ibnu Hajar menjawab dengan bijak, dunia ini ibarat penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Apa yang aku miliki di dunia ini, meskipun tampak sedikit, adalah penjara dibandingkan dengan kenikmatan surga yang dijanjikan Allah. Sedangkan apa yang engkau miliki, meskipun tampak banyak, adalah surga dibandingkan dengan azab neraka yang menantimu. Kisah ini menunjukkan bahwa orang beriman hidup dalam kesabaran, menantikan balasan yang jauh lebih besar di akhirat. Sahabat Muslim, dari hadis ini kita belajar beberapa hal penting. Kesabaran dalam ujian. Dunia ini hanyalah tempat ujian. Kita harus bersabar dan terus memperbaiki diri, fokus pada akhirat. Jangan terbuai oleh kenikmatan dunia yang sementara. Ingatlah bahwa surga adalah tujuan akhir kita. Syukur atas nikmat Allah.
Apapun kondisi kita di dunia, syukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Menghindari sifat iri. Jangan iri pada kemewahan orang lain, karena apa yang mereka miliki hanyalah sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan memberikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, dan mereka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Quran Surat Hud ayat 15. Sahabat muslim, dunia ini memang terasa berat bagi orang yang beriman. Namun yakinlah bahwa setiap kesabaran dan ketaatan akan dibalas dengan kenikmatan abadi di surga. Jangan pernah menyerah dan teruslah berjuang dalam menjalankan perintah Allah. Semoga kita semua menjadi hamba yang sabar dan istiqomah hingga akhir hayat. Amin. Ya Robbal Alamin. Barakallahu fiikum. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.